Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas untuk mata pelajaran GTO atau gambar teknik otomotif ya. Nah, jadi di dalam pelajaran GTO ini ada materi yang namanya macam-macam garis. Nah, mari kita simak bentuk-bentuk garis ya dan fungsinya ya. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita selalu berdoa ya agar supaya apapun yang kita pelajari menjadi ibadah ya. Dan juga silakan mengisi absen terlebih dahulu. Nah, ini ada salah satu jenis garis gambar ya. Jadi garis tebal kontinu ya. Jadi ini gambarnya contohnya ini garisnya tebal ya. Jadi bisa berbentuk garis ataupun garis lurus ataupun lingkaran ya. Ini biasanya tuh garis-garis benda ya, misalnya kalian menggambar apa, misalnya menggambar palu, nah itu harus harus tebal atau tegas ya garisnya. Ya untuk garis pinggir kertas misalnya kan kalian menggunakan misalnya kertas A4 itu sebelum menggambar harus membuat dulu garis batas apa namanya, batas kiri, batas kanan, atas dan bawah, garis-garis pinggir dari suatu gambar. Kemudian garis tipis kontinu bisa lurus atau lengkung. Ini garisnya lebih tipis ya. Ya, yang jelas biasanya kalian gambar tadi apa, menggambar palu mau membuat ukuran, nah garisnya itu harus lebih tipis daripada garis bendanya, ya. Ataupun membuat garis arsir, arsir itu kayak garis apa ya, garis yang memanjang dan juga apa namanya, kontinu, ya. Tapi ini artinya garis tipis kontinu lebih tipis daripada garis tebal kontinu ini ya. Kemudian yang ketiga, garis tipis kontinu bebas. Nah, ini bebas artinya tidak menggunakan penggaris. Ini bergelombang. Ya, ini biasanya untuk benda yang dipotong. Misalnya kalian menggambar benda yang panjang, kemudian tidak mungkin apa namanya, diaplikasikan ke kertas, artinya gambarnya dipotong saja, ya. Kemudian garis tipis kontinu zigzag, sama ini seperti garis benda yang dipotong ya, yang terlalu panjang, itu sama dengan nomor 3 ya, cuman bentuknya yang ini garis bebas, kalau ini zigzag, cuman fungsinya sama. Kemudian garis-garis tebal ini sebetulnya strip-strip tapi tebal ya. Nanti akan dijelaskan ya fungsinya garis-garis tebal ini. Kemudian garis-garis tipis, nah ini sama, strip-strip biasanya untuk benda-benda yang tidak terlihat ya. Misalnya kalian menggambar sebuah tabung namun bagian dalamnya itu ada lubang ya, tidak terlihat, jadi kalian ganti yang tidak terlihat itu dengan strip-strip. Nanti ada contohnya. Garis bergores tipis ya, garis bergores tipis nih strip titik ya, sebagai garis sumbu ya. Contohnya garis sumbunya biasanya lingkaran ya, itu biasanya harus digambarkan ada sumbu X dan Y ya, ini garis sumbu. Kemudian garis bergaris tipis yang dipertebal ujungnya dan pengubahan. Nah, ini juga sama, ini untuk pemotongan benda ya, cuman dia strip titik, cuman di ujungnya itu ditebalkan, atau misalnya dia berbelok, nah belokannya itu ditebalkan dan ujungnya ditebalkan. Nanti fungsinya juga akan dijelaskan lebih lanjut. Garis bergores tebal, nah ini strip titik cuman tebal, ini untuk permukaan benda kerja yang perlu pengerjaan khusus ya. Kemudian ada garis bergores double tipis, nah ini strip titik dua ya. Ini nanti untuk penggunaannya juga akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini garis bergaris tipis dengan garis ujung tebal. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Jadi strip titik cuma ujungnya ditebalkan dan di belokannya juga ditebalkan. Yaitu gambar potongan biasanya. Garis petunjuk. Nah, garis petunjuk yaitu untuk memberikan ukuran, misalnya ini misalnya lingkaran ini atau benda ini diameternya berapa, jari-jarinya berapa. Jadi kalau diameter itu dari ujung X, misalnya dari ujung sumbu satu ke sumbu yang lain ya, ataupun jari-jari itu berarti setengah, garis tengah ya. Nah, ini contoh petunjuk ukuran ya, dengan anak panah juga bisa. Kemudian ini juga penunjukan ukuran ya, ini ingat garisnya bukan garis tebal ya, tapi garis tipis. Garis tebal itu untuk benda, garis tipis untuk ukuran ya. Jadi untuk membedakan antara ukuran dan benda itu berarti garis benda harus lebih tebal.
Nah, ini contoh garis yang A, ini garis tebal, itu garis real, kemudian garis gores yang B itu strip strip strip, garis bergores itu strip titik, garis bergores double itu strip titik dua strip titik dua, ya. Nah, ini contoh garis tebal atau tebal kontinu, yaitu untuk garis nyata suatu benda ya, yang A. Yang B untuk misalnya garis ukuran ya, garis penunjuk ya, untuk yang B. Kemudian yang C ini untuk potongan ya, garis bebas. Yang D juga untuk benda yang dipotong juga tapi bentuknya zigzag. Kemudian yang E garis gores tebal itu strip-strip untuk benda-benda yang tidak terlihat atau terhalang. Kemudian yang F strip titik garis bergores tipis ya, untuk garis sumbu misalnya lingkaran. Kemudian yang G garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya strip titik, cuman ujungnya dipertebal dan belokannya dipertebal untuk bidang potong ya. Kemudian H strip titik garis bergores tebal, ini untuk pengerjaan khusus, jadi ada benda-benda yang perlu pengerjaan khusus. Kemudian yang I garis bergores ganda tipis strip titik dua, ini mungkin nanti ada di contoh biar lebih jelas lagi ya. Nah, ini ada garis tebal ya, misalnya 0,3 atau 0,5, garis tipis 0,1 ukurannya ya, 0,2 garis strip putus-putus 0,2 0,3 garis strip titik ya. Ini mungkin kalian pernah lihat mungkin di misalnya beli ballpoint ataupun ini ada tulisan 0,3, ada tulisan 0,1, itu menunjukkan ketebalannya, ketebalan garisnya. Jadi kalian kalau beli kayak spidol tapi ada kepala tutupnya ada tulisannya 0,3, itu adalah ketebalan garisnya. Nah, ini contoh aplikasinya nomor 1. Nomor 1 itu adalah garis benda, seharusnya lebih tebal ya dari yang lainnya. Kemudian yang nomor 2 itu namanya garis arsir. Garis arsir itu suatu benda dipotong supaya kelihatan dalamnya itu ada lubang bekas boran ya. Kemudian nomor 3 itu adalah tanda bahwa benda itu dipotong, jadi dipotong supaya kelihatan bagian dalamnya. Kemudian nomor 4 itu bagian lubang yang tidak terlihat, jadi pakai strip-strip. Yang nomor 4 itu bagian lubang yang tidak terlihat, kalau terlihat tuh jadi bukan strip-strip lagi tapi jadi garis lurus. Nah, untuk bagian yang terpotong itu diarsir ya. Arsir itu garis-garis yang sejajar ya, kayak nomor 2. Nah, nomor 5 itu adalah garis sumbu. Garis sumbu tengah-tengah benda, berarti benda ini berbentuk pipa ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja materi macam-macam garis dan fungsinya. Akan lebih jelasnya nanti pada saat praktek gambar teknik ya. Jadi siapa tahu nanti kalian mungkin pekerjaannya bisa bagian gambar. Semua perusahaan itu pasti ada bagian gambar, terutama perusahaan manufaktur, manufaktur itu pabrik atau assembling atau perakitan ya. Biasanya butuh bagian gambar teknik. Nah, itu nanti kalian lebih maju lagi menggambarnya dengan komputer ya. Misalnya kalian menggambar manual di kertas bisa beres 2 jam, tapi dengan komputer nanti kalian bisa 15 menit. Mungkin itu saja, semoga materi pada hari ini bisa menambah semangat kalian untuk belajar. Seperti biasa, Bapak mohon maaf bila mana ada yang kurang jelas, terlalu cepat atau kalian kurang paham, silahkan kalian mempelajari dari media-media lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.